Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pendampingan individu 7 calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Bersama Ibu Rahajeng Rona Indah Budiani SPD. Mari kita simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Rona Indah Budiani, biasa disapa Bu Ajeng. Saya adalah CGP dari Kabupaten Malang, berasal dari TK Dharma Wanita Persatuan 1 Girimoyo. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Bagaimana dengan Bu Aini? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, berkat doanya panjenengan juga. Alhamdulillah Bu Ajeng, hari ini kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi. Kita lanjutkan diskusi kita dalam pendampingan individu yang ke-7 menjelang nanti hari Sabtu Lokakarya yang ke-8. Alhamdulillah, selamat ya. Saya sangat apresiasi panjenengan sudah sampai di titik ini. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas-tugas di LMS dengan sangat baik. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bu Aini yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya sampai di titik ini Bu. Iya, itu juga karena semangatnya Bu Ajeng yang terus ya, yang terus semangat, terus kemudian juga terus semangat berbagi, terus menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Ya, Bu Ajeng, bisa diceritakan ya pada teman-teman apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Nah, dan hal-hal apa saja yang dianggap Bu Ajeng itu sebagai capaian selama 1 bulan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aini. Iya, sama-sama. Mohon izin, selama 1 bulan terakhir ini pembelajaran yang saya dapatkan yaitu tentang modul 3.3, Ya. yaitu pembuatan program yang berdampak pada murid. Luar biasa, dan pada pembelajaran ini sangat menantang sekali bagi saya. Ya. Karena dalam modul ini kita benar-benar dibimbing, diajari bagaimana membuat program di sekolah yang jelasnya itu harus berdampak, berimbas dari murid dan untuk murid. Luar biasa sekali Bu Ajeng. Ini luar biasa, dan saya merasa untuk capaian di bulan ini pada pembelajaran modul 3.3 ini, alhamdulillah sudah bisa memunculkan suatu program yang dengan melalui proses kolaborasi, diskusi dengan satu ekosistem sekolah, dengan rekan-rekan CGP yang luar biasa, dengan bimbingan Bu Aini juga, akhirnya mendapatkan satu program yaitu tentang literasi. Ya, untuk anak usia dini. Iya, Masya Allah. Jadi pembiasaan kita mengenalkan literasi itu dari sejak kecil, dari anak-anak untuk anak-anak, dan ini juga munculnya juga dari anak-anak juga. Masya Allah. Nah, kira-kira apa untuk nama programnya ini? Nama programnya yaitu Glitter. Glitter. Apakah itu glitter? Glitter yaitu gerakan literasi terpadu. Masya Allah, luar biasa. Betul, ini juga terinspirasinya dari anak-anak. Jadi kegiatan ini yang biasanya tema sekolah itu ditentukan oleh guru dan sudah istilahnya dipetakan oleh sekolah. Kali ini kita berangkatnya dari anak-anak sendiri. Jadi berangkat dari buku cerita yang dipilih anak-anak. Kemudian itu yang nantinya didiskusikan satu kelas. Anak-anak yang memilih buku itu dan dijadikan tema untuk pembelajaran di minggu itu. Masya Allah. Mereka pun juga yang memetakan hari Senin kita belajarnya tentang ini Bu Ajeng, besoknya tentang ini yang ada di buku ini. Jadi terintegrasinya melalui itu, dan itu nanti akan dibawa anak-anak juga waktu pulang ke rumah. Mereka akan bercerita
dengan orang tua tentang buku tadi yang mereka dapatkan di sekolah, boleh mereka minjam atau meminjamkan kepada temannya, saling berbagi. Dan otomatis karena masih di usia dini, kita melibatkan orang tua untuk membantu anak-anak membacakan cerita itu, dan akhirnya bisa menjalin bonding dengan orang tua. Wow, Masya Allah, luar biasa ini ya programnya. Mudah-mudahan programnya lancar, sukses ini ya untuk anak-anak. Ya, sama-sama. Bu Ajeng, bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 tadi terkait dengan pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Terima kasih Bu Anis. Untuk proses pembuatan tugas aksi nyata, pertama jelas dibimbing melalui LMS. Itu pertama yaitu melalui Bagja, kemudian pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Terotomatis dari pemetaan dan Bagja itu saya harus berkomunikasi, bekerja sama, berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan sejawat, dengan ibu kepala sekolah khususnya, untuk kita saling mendiskusikan ini baiknya program apa yang menjadi istilahnya program yang berdampak nantinya pada murid-murid. Nah, seperti itu. Awalnya saya bertanya kepada anak-anak senangnya belajar yang seperti apa. Nah, berangkat dari situ saya menyampaikan kepada rekan-rekan, kepada kepala sekolah, ternyata anak-anak itu betahnya kalau di sekolah belajarnya itu dengan desain yang benar-benar merdeka bermain. Okay. Jadi mulai awal kita masuk, terus mulai dari mungkin kegiatan di luar kelas sampai masuk ke kelas itu kita istilahnya bermain kesepakatan dengan anak-anak setujunya seperti apa. Nah, seperti itu, berangkat dari situ akhirnya muncullah suatu ide, yaitu bagaimana mendesain istilahnya kelas dulu supaya anak-anak itu betah. Nah, terus ada ruang di mana mereka bisa bereksplorasi. Nah, itu akhirnya guru, aku pengen di sekolah itu bukunya ditata-tata yang bagus. Begitu. Akhirnya saya tunjukkan contoh-contoh gambar ruangan suasana kelas itu yang istilahnya bisa menginspirasi gitu. Dan alhamdulillah anak-anak ternyata meskipun mereka mungkin masih anak-anak, mereka sudah punya, oh aku nyaman seperti itu Bu. Nah, dari pemetaan punya kebebasan dalam memilih. Betul. Dari pemetaan itu akhirnya dari anak-anak kita satu sekolah sharing, berdiskusi. Oh, berarti memang kita perlu untuk membuat suasana baru di sekolah kita. Alhamdulillah. Dari itu akhirnya muncullah inspirasi untuk aksi nyata itu, Nah, untuk membuat program, kita membuat sudut literasi dan sudut kreativitas buat anak-anak di kelas. Dan itu pun juga melibatkan anak-anak dalam mendesainnya. Nah, sangat luar biasa ya. Tentunya guru-guru di Indonesia ini tentu penasaran ini ya, kira-kira bagaimanakah aksi nyata, hasil dari aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Ajeng di kelasnya. Simak sampai selesai ya Bapak Ibu ya, nanti di akhir video ini akan kami tampilkan. Baik Bu Ajeng, nah terima kasih itu tadi sudah berbagi ya, sharing pada kami semuanya. Untuk selanjutnya bagaimanakah perasaan Bu Ajeng selama membuat tugas tersebut? Nah, luar biasa Bu Aini. Rasanya pertama itu sebagai guru saya sempat merasa, aduh bisa nggak ya ini, karena membuat program ini kan jelas biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Nah itu, terus ini saya sebagai guru apa bisa? Itu dan merupakan pengalaman yang baru seperti luar itu biasa, ya. pengalaman baru dan jelas rasanya tertantang sekali. Saya pasti bisa. Waktu itu yang hanya di pikiran saya, oke, dari anak-anak dulu, untuk anak-anak dulu saya harus memulai ini semua. Dari situ tantangannya, kemudian di tengah-tengah
ada kerikilnya. Nah, perasaan itu sempat naik turun. Ini nanti jalan nggak ya, bisa nggak ya, disetujui nggak ya, karena ternyata membuat program itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Tapi alhamdulillah di pendidikan guru penggerak ini dan di LMS benar-benar secara detail kita dibimbing dengan Bapak Fasilitator, terus dengan Ibu Aini sebagai pengajar praktik yang membimbing. Alhamdulillah, dan dengan kolaborasi dengan rekan-rekan CGP yang lain, ternyata kita bisa melewati itu dan sampai pada rasa akhirnya ternyata bisa juga. Alhamdulillah, Bu Aini. biasa. Ya, terutama yang memang menjaga semangat ini ya, Betul. menjaga semangat, terus konsistensi. Betul, itu yang konsisten itu mungkin sepertinya mudah, ternyata luar biasa. Iya. Tidak semudah seperti yang dikatakan dan Iya, itu betul. tantangannya. Tantangannya, tapi masya Allah luar biasa, Bu Ajeng sudah mencapai titik ini, juga programnya sudah dilakukan. Nah, itu merupakan apa ya, bentuk dari hasil ya jerih payah selama 8 bulan ini, sehingga bisa diaktualisasikan. Nah, di sini juga yang merasakan ini anak-anak, karena semuanya adalah fokus dan berpihak pada anak. Oke. Terima kasih Bu Ajeng. Nah, dari yang sudah diceritakan Bu Ajeng tadi, apa pembelajaran yang didapatkan Bu Ajeng selama pembuatan tugas tersebut? Pembelajarannya luar biasa. Yang pertama jelas kita seperti diajarkan untuk satu fokus, Ya. jadi fokus untuk tujuan. Tujuannya kita untuk membuat program itu apa sih, dan istilahnya ternyata fokus itu juga penting sekali karena perjalanannya itu tidak singkat, walaupun mungkin 1 bulan ini ya, tapi akan terasa lama jika memang benar-benar berat, tapi bisa juga terasa sangat singkat bila berjalannya ternyata menyenangkan. Nah, itu pembelajarannya, yaitu fokus itu tadi satu, kedua memang konsistensi. Betul, karena ya itu tadi Bu Aini, di selama perjalanan pasti ada kerikil-kerikil yang kita temui, dan di situ konsistensi kita benar-benar diuji. Kira-kira program ini akan jalan maju terus atau bagaimana, seperti itu. Dan ternyata di perjalanan itu saat kita belajar konsistensi, di situ yang kita temukan, khususnya saya nih, itu adalah tentang refleksi. Nah, betul, tiap yang saya lakukan di misalkan minggu pertama, ternyata ini belum berhasil, berarti saya harus seperti apa. Itu ternyata penting sekali untuk pembelajaran tentang refleksi itu, supaya bisa terus berjalan terus dan sampai fokus sama tujuannya itu tadi. Ya, Masya Allah, ini perjuangan yang sangat luar biasa Bu Ajeng. Terima kasih Bu Aini. Terima kasih, sama-sama. Bu Ajeng, apa rencananya Bu Ajeng terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan dari tugas aksi nyata tersebut? Rencana selanjutnya yaitu memperbaiki hal-hal yang sekiranya menjadi evaluasi selama 1 bulan ini sudah berjalan. Jelas pasti ada yang harus diperbaiki, tidak selamanya yang kita harapkan selalu sesuai itu, dan itu saya sudah merencanakan lebih mengkomunikasikan dengan wali murid khususnya, karena tantangannya juga dari wali murid juga untuk pembelajaran dengan anak ini. Kemudian mungkin nanti rencana saya adalah lebih berkala dalam bertemu dengan wali murid melalui parenting yang lebih terjadwal untuk membahas berjalannya program kegiatan untuk anak-anak. Program Gitter ini ya. Betul, karena tidak semua wali murid itu bisa mendampingi anak-anaknya, khususnya yang biasanya kerja, karena dalam program Gitter ini kan terpadunya adalah bagaimana kita mengintegrasikan kegiatan literasi yang di sekolah
evaluasi, kemudian rencana tindak lanjut yang nantinya bisa menjembatani menjembatani pembelajaran glitter ini, kegiatan ini yang nantinya tetap bisa berjalan dari anak-anak dan untuk anak-anak ini. Iya, luar biasa Bu Ajeng. Terima kasih, sangat menginspirasi. Amin. Iya. Nah Bu Ajeng, tadi kan panjenengan menyebutkan setiap melakukan tindakan apapun harus ada refleksi kan ya, nah seperti itu. Nah kira-kira dalam kegiatan untuk merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan ini, nah perubahan apa yang Bu Ajeng rasakan yang berkaitan dengan kompetensinya Bu Ajeng sebagai guru itu apa saja kira-kira? Luar biasa ya Bu Aini. Iya. Khusus untuk refleksi ini saya benar-benar merasa berterima kasih pada program guru penggerak ini, karena di guru penggerak ini belajar tentang refleksi itu menurut saya suatu keharusan sebagai guru. Sebagai guru. Dan saya merasa setelah saya merefleksikan diri, hal yang paling saya rasakan adalah saya menjadi lebih menempatkan kepercayaan kepada anak-anak itu total. Kalau dulu saya masih merasa aduh anak-anak kira-kira bisa apa enggak ya ini. Masih Terus, penuh keraguan penuh seperti keraguan, itu. karena dulu mungkin lebih teacher center, Iya. sekarang harus kepada anak-anak. Student Student center. center itu kalau dulu awalnya bisa enggak ya, ada rasa takut, ragu, sekarang alhamdulillah ternyata luar biasa. Melalui aksi nyata yang mulai dari modul 1, 2, 3 dan diterapkan kepada anak-anak ternyata luar biasa. Dan secara tidak langsung saya sebagai guru merasa, oh ternyata iya ini loh, saya harus percaya kepada anak-anak. Jadi lebih percaya bahwa anak-anak memang punya keunikan masing-masing, membawa kodratnya sendiri-sendiri, dan kalau kita percaya sama anak-anak ternyata di luar dugaan kita. Keajaibannya sangat banyak dan sangat banyak, betul sekali. Harus percaya pada potensi yang dimiliki anak. Betul. Bahwa anak-anak itu terlahir sudah mempunyai kemampuan potensi masing-masing. Nah, disinilah tugas kita memfasilitasi. Gitu. Jadi tidak lagi kita mendikte anak-anak itu, oh bukan ini, ternyata itu. Benar-benar refleksi yang saya dapatkan utamanya yang paling saya rasakan itu. Masya Allah, luar biasa Bu Ajeng, terima kasih. Nah, berdasarkan yang sudah dialami oleh Bu Ajeng, perubahan apa saja yang terjadi pada diri muridnya Bu Ajeng tadi setelah Bu Ajeng menjalani program pendidikan guru penggerak 8 bulan ini? Nah, luar biasa. Pertanyaannya sangat wow. Untuk anak-anak jelas yang merasa saya wow ini ajaib sekali saya lihat kepada anak-anak, yaitu tadi gurunya tadi yang sempat ragu. Nah, ternyata saat kita menerapkan istilahnya merdeka belajar itu tadi, anak-anak yang awalnya, karena dulu saya sama anak-anak yang angkatan sekarang kan dulu kelas A, sekarang kelas B. Jadi waktu dulu kelas A mereka untuk saat ditanya pengen bermain apa, mereka itu takut, terus bingung mau apa. Alhamdulillah setelah saya di pendidikan guru penggerak, kemudian belajar dan menerapkan aksi nyata, anak-anak sekarang alhamdulillah sudah sangat ekspresif sekali. Kadang untuk mengungkapkan, Bu Ajeng gimana kalau besok kita belajar tentang ini. Masya Allah. Nah, tanpa saya tanya lagi, mereka sudah berani untuk berbicara seperti itu. Berarti memang benar-benar rasa percaya dirinya ini berkembang dengan sangat baik ya. Betul sekali, percaya diri dan keberanian. Kemandiriannya Betul. juga. Kritisnya juga saat temannya misalkan melakukan yang kok seperti itu mereka sudah berani untuk berpendapat, malah kritisi, malah mengingatkan temannya satu sama lain yang
awalnya dulu masih takut, Iya. terus biar Bu Guru aja yang bilangin atau sebenarnya biasanya seperti itu kan, anak-anak kan ke Bu Gurunya, Bu Guru itu loh. Nah kadang seperti itu. Sekarang sudah tidak, kadang mereka menghampiri temannya itu tadi diingatkan sendiri. Masya Allah, Seperti itu. luar biasa Sudah ini ya. Progres yang sangat luar biasa pada muridnya Bu Ajeng. Nah ini karena memang gurunya ini ya. Saya belajar, saya juga belajar dari anak-anak. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Bu Ajeng, sangat menginspirasi ini. Nah, terus kalau menurut Bu Ajeng ini apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan di program Guru Penggerak ini cukup memuaskan Bu Ajeng? Nah, Yang jelas saya bisa menemukan arti merdeka belajar, yaitu merdeka bermain buat Ya. anak-anak. Itu yang utamanya saya temukan di pendidikan Guru Penggerak selama 8 bulan ini. ya, Kemudian untuk menuju itu, jelas kita sebagai CKP, khususnya saya, benar-benar diajari bagaimana menjadi seorang guru, nilai dan perannya bagaimana, kemudian menuju pembelajaran untuk anak-anak yang benar-benar merdeka bermain itu melalui pembelajaran yang diferensiasi, iya. terus kompetensi sosial, melalui budaya positif, benar-benar terpadu jadi satu hingga melahirkan sebuah program yang berdampak untuk anak-anak. Itu yang luar biasa sekali Masya Allah. untuk saya di program Guru Penggerak ini, Bu Ayu. Masya Allah, terima kasih sharingnya. Kalau menurut Bu Ajeng, apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan untuk pendidikan Guru Penggerak ini menjadi cukup menantang? Nah, bagi Bu Ajeng. Menantang sebenarnya di semua pembelajaran di Iya. Guru Penggerak itu menantang sekali. Semuanya menjadi Iya. challenge ya. Betul, menjadi sesuatu yang harus dipecahkan. Betul. Tapi membuat kita memang penasaran sekali. Kalau kira-kira ini diterapkan bagaimana ya? Iya. Nah, seperti itu. Menantang tapi sangat menyenangkan. Dan seru. Nah, betul sekali. Karena menantangnya yaitu itu tadi, menurut saya yang paling menantang itu bagaimana kita menemukan istilahnya pembelajaran, desain, kemudian program yang bisa membuat anak-anak itu betah Iya, belajar. betah kerasan Nah, gitu kan ya. betah kerasan dengan bu gurunya di sekolah juga, jadi membuat rindu anak-anak itu akan belajar dan sekolah. Itu yang menurut saya menantang ketika kita belajar di Guru Penggerak ini. Mungkin ada beberapa pandangan yang melihatnya mudah, tapi sebenarnya itu ya itu tadi menantang sekali, karena kalau kita benar-benar filosofinya itu kepada anak-anak, insya Allah bakal menangkap itu tadi, merdeka bermainnya anak-anak itu tadi. Itu yang menurut saya sangat menantang utamanya. Luar biasa sekali ini Pak Ajeng ya. Sangat menginspirasi. Nah, sekarang terkait dengan penerapan komunitas praktisi ya yang sudah dirintis, kemudian kan juga tentunya banyak dampak ya yang terjadi pada rekan sejawat ataupun lingkungan sekitar. Nah, Bu Ajeng sudah merintis komunitas praktisi ya di lingkungan sekolah. Nah, bagaimanakah peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Ajeng? Jadi saat di pendidikan Guru Penggerak ini kita diajak untuk membentuk suatu komunitas Ya. praktisi, dan alhamdulillah di sekolah kami sudah membentuk komunitas praktisi. Waktu itu saya konsultasi dengan ibu kepala sekolah, Ya. bagaimana kalau kita membuat komunitas belajar Ya. satu guru, Satu dan guru. waktu itu saya beri nama saturasi. Saturasi. Iya, Apa itu satu saturasi? tempat berbagi inspirasi. Masya Allah. Nah, luar jadi biasa. jadi waktu itu satu sekolah kami terdiri dari 8 guru bersama ibu kepala sekolah. Kemudian alhamdulillah ibu kepala sekolah sangat mendukung sekali, karena tujuannya komunitas itu bisa mewadahi
Dan disitulah komunitas saturasi itu tadi saya bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Rekan sejawat juga seperti itu, mungkin ada rekan-rekan yang mau berbagi ilmu, terus kita diskusi sekolah kita enaknya dibuat seperti apa ya, terus anak-anak sekarang seperti ini enaknya merancang pembelajaran yang seperti apa, kita diskusi di situ. Dan sampai saat ini kemarin kita belajar tentang mendesain pembelajaran tapi dengan melibatkan IT, teknologi informasi. Kita belajar dan disepakati untuk kegiatan belajar itu kita harus ini punya waktu khusus, waktu itu seperti itu. Akhirnya kita sepakati setiap hari Jumat bahagia, kita beri nama seperti itu, Jumat bahagia. Oke, saturasi belajar, komunitas kita belajar, entah itu tentang itu tadi praktik baik pembelajaran, saling berbagi informasi. Kemarin kita dapat webinar tentang ini, itu tentang pembelajaran anak-anak. Seperti itu kita diskusi, di-sharingkan. Kemudian setiap misalkan saya setelah selesai lokakarya, oleh-olehnya apa ini Bu Ajeng? Ini. Nah, seperti itu kita sharing. Terus dari komunitas praktisi yang kita bentuk inilah akhirnya kita bisa yang merefleksikan juga ya Bu Aini. Terus selanjutnya kita mau apa ini? Minggu depannya mau belajar tentang apa? Terus programnya ini mau diapakan lagi dari komunitas praktisi ini? Alhamdulillah. Jadi saya juga merasa terwadahi untuk berbagi praktik baik. Betul. Oleh-oleh dari pendidikan guru penggerak ini betul pun sekali. semakin meluas kebermanfaatannya. Betul. Luar biasa. Masya Allah. Ya Bu Ajeng. Nah, kira-kira apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bu Ajeng alami dari rekan di komunitas praktisi yang sudah dibentuk tadi Bu Ajeng di sekolahnya panjenengan? Alhamdulillah. Yang jelas dengan dibentuknya komunitas ini, komunikasi terus silaturahmi kita terjalin lebih erat lagi. Alhamdulillah. Itu Bu Aini yang pertama. Kemudian dampaknya kepada ibu guru, kepada murid-murid kita melalui komunitas ini, yang jelas guru-guru setelah belajar di komunitas ini mereka membawa kepada pembelajaran kepada anak-anak. Seperti kemarin kita belajar tentang IT, bagaimana mencari gambar yang menarik untuk anak-anak, melibatkan misalkan video yang ditunjukkan ke anak-anak. Ternyata saat kita sudah belajar, terus kemudian teman-teman mempraktekannya tertulis kepada anak-anak, anak-anak senang. Nah, menjadi hal-hal yang baru buat anak-anak. Itu yang menurut kami ternyata tidak diduga saat mereka sudah mencoba, terus kita sharing, oh ternyata anak-anak senang ya kalau diajak seperti ini. Masya Allah, anak-anak benar-benar menjadi anak-anak dalam belajarnya itu menyenangkan, bahagia, sehingga terwujud yang student will be seperti itu kan ya. Itu memang tujuan dari Merdeka Belajar. Masya Allah, luar biasa Bu Ajeng. Bu Ajeng, dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bu Ajeng yang ada di sekolah ini setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai? Alhamdulillah, setelah nanti pendidikan program guru penggerak selesai, istilahnya dari program ini kita sudah mendapatkan satu program. Ya. Otomatis sangat enak sekali kalau tidak diteruskan, Betul. dijalankan. Ya. Nah, yang jelas rencana tindak lanjut kita program yang sudah berjalan dan mungkin ada evaluasinya kita perbaiki, Ya. kita tindak lanjuti, yaitu rencananya kita akan melibatkan pihak luar, misalnya dengan komunitas lainnya yang kita ajak kerjasama dengan sekolah kita, yang harapannya bisa menghadirkan juga suasana baru untuk sekolah kita. Yang jelas nantinya bisa menjadi hal yang baru juga untuk anak-anak. Insya Allah luar biasa ini ya. Nanti menjalin kolaborasi dengan komunitas yang lain yang tentunya mendukung program yang sudah ada di sekolah tadi.
sehingga anak-anak menjadi semakin kerasan di kelas, betah di sekolah, kemudian juga karena juga ada guru idola yang akan selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Sangat luar biasa. Oke, sama-sama. Nah, Bu Ajeng, apa dukungan yang Bu Ajeng perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama-sama? Ini sangat penting. Nah, betul sekali, dukungan itu yang jelas utamanya sebenarnya adalah rasa semangat yang terus dan konsisten itu itu yang sangat, dukungan yang sangat penting sekali utamanya. Terus juga dari kepala sekolah juga. Nah, insya Allah kalau dukungan dari kepala sekolah, kemudian semangat satu ekosistem sekolah ini masih dijaga istilahnya, tidak luntur, insya Allah program ini akan terus berjalan. Amin, amin, lancar, sukses, sehingga juga ketika selesai program ini justru malah semakin tumbuh dan berkembang dengan betul baik. sekali. Amin. Nah, sekarang kita akan diskusikan terkait dengan rencana belajar mandiri ya setelah program guru penggerak ini selesai. Nah, kemudian tentunya kan ada evaluasi rencana tindak lanjut ya Bu Ajeng. Nah, setelah panjenengan menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bu Ajeng kembangkan lebih lanjut? Untuk kedepannya mungkin dalam hal kepemimpinan sekolah secara mandiri, saya ingin lebih belajar tentang kepemimpinan dalam manajemen sekolah. Jadi lebih menyesuaikan, istilahnya menyatukan visi sekolah dengan program, kemudian penerapannya juga yang nantinya berjalan secara konsisten dan terus menerus. Nah, itu yang ingin saya tindak lanjuti. Saya masih ingin belajar tentang itu, istilahnya dalam manajemen pengembangan kegiatan sekolah untuk anak-anak. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini idenya Bu Ajeng ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya semakin lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin. Nah, Bu Ajeng, untuk selanjutnya ini yang lebih menarik lagi nih ya, apa yang membuat kompetensi yang sudah disampaikan Bu Ajeng tadi ini menjadi sangat esensial untuk Bu Ajeng kembangkan? Menurut saya karena program dan visi sekolah itu tidak bisa terpisahkan. Nah, itu program itu nantinya akan berdiri dan istilahnya menjadi fondasi, nantinya bisa diterapkan ke anak-anak. Dan itu lagi kembali untuk mewujudkan anak-anak yang merdeka, bahagia dalam kegiatan belajarnya. Itu Bu Ani. Itulah kenapa kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Saya ingin terus belajar tentang itu, ingin saya pupuk lah istilahnya, menciptakan bahwa sekolah ini juga merupakan rumah ya, rumah kedua bagi anak-anak. Terus juga guru seperti Bu Ajeng, kita semua sebagai guru ini akan menjadi orang tua yang nyaman untuk anak-anak, sehingga anak-anak merasa belajar dengan sangat sangat comfort ya, sangat nyaman, kemudian merasa bahwa mereka ini benar-benar memang diperhatikan dengan baik, diberikan wadah, tempat berekspresi, bereksplorasi sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Sangat luar biasa Bu Ajeng. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang sudah direncanakan Bu Ajeng tadi? Untuk indikator keberhasilannya yaitu bisa terwujudnya program dan bisa berjalannya program itu khususnya, dan terlihat jelas dampaknya kepada anak-anak. Itu jelas indikator keberhasilan saya. Jadi misalkan melihat program ini sudah jalan, terlihat dari anak-anak yang melakukan kegiatannya dengan bahagia, istilahnya seperti itu, dan istilahnya mungkin menagih. Justru kalau saat program itu tiba-tiba mungkin terhambat terus tidak bisa berjalan dalam beberapa waktu, mungkin ternyata anak-anak
menagih terus kapan Bu Ajeng seperti itu lagi. Iya. Nah, hal itu kan biasanya kadang muncul. Iya, betul, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ajeng. Nah, kemudian apa saja potensi ya atau aset maupun sumber daya internal maupun juga eksternal, okay, yang sudah Bu Ajeng petakan di sekolah ini untuk mendukung pengembangan dari kompetensi tersebut. Luar biasa untuk pemetaan di sekolah kami. Iya. Alhamdulillah dari sumber daya guru, kemudian wali murid, kemudian juga utamanya muridnya yang sangat semangat sekali. Semangat terus. Semangat sekali. Kemudian dengan fasilitas juga yang ada di sekolah mungkin tidak terlalu mewah tapi insya Allah cukup, Cukup cukup dan bisa memfasilitasi. betul, bisa memfasilitasi dan bisa kita berdayakan. Betul. Dan dari mungkin dari luar itu tadi dari kolaborasi dengan pihak komunitas lain, harapan kita bisa menunjang sumber daya yang ada di dalam sekolah kita itu lebih berkembang lagi, bisa lebih, oh ternyata yang tadinya nggak kepikiran bisa kita manfaatkan, ternyata bisa dimanfaatkan dan bisa berdampak sama anak-anak. Alhamdulillah, memang kunci utamanya adalah semuanya berdampak pada murid. Terima kasih Bu Ajeng. Nah, tentunya ya dari yang sudah panjenengan ceritakan tadi itu kan ya ada kendala. Nah, yang mungkin timbul ketika Bu Ajeng ini menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut. Nah, kira-kira apa saja Bu Ajeng itu kendalanya? Betul sekali, saat program dijalankan awalnya yang terlihat adalah jujur utamanya adalah saat itu saya mendesain kelas, kemudian mensosialisasikan kepada wali murid, orang tua. Sempat beberapa wali murid mempertanyakan, terus gimana ini nanti pembelajarannya. Nah, setelah berjalan, alhamdulillah, oh ternyata iya Bu Ajeng di rumah itu anak-anak minta dibacakan, malah membawa buku itu cerita. Iya, kadang mereka pun saat pernah saya membacakan sebuah cerita tidak melulu dengan buku, dengan boneka jari, kemudian mereka membuat, maksudnya ingin membuat boneka seperti itu. Sendiri. Ternyata Masya mereka Allah, membuat kreativitasnya muncul ya. Iya, membuat wayang boneka tiba-tiba. Masya Allah, Itu. luar biasa. Nah, maunya membuat boneka jadi seperti yang saya punya. Iya. Nah, ternyata besoknya aku bikin sama kayak Bu Ajeng. Ini, nah itu tapi dalam bentuk wayang. Ternyata menginspirasi teman-teman mereka. Nah dari situ, alhamdulillah kendala yang awalnya mungkin wali murid yang ragu, Iya. terus melihat seperti itu. Saya yakin. Nah, akhirnya. waktu itu berjalan 1 minggu, kemudian saya ajak parenting, saya ajak parenting santai, ngobrol dengan orang tua wali murid, kenapa saya desain pembelajaran di kelas saya seperti ini. Kemudian saya membuat sudut literasi, sudut kreativitas, saya tunjukkan foto-foto kegiatan, terus anak-anak membuat seperti ini. Mereka kaget, loh ternyata anak saya bisa membuat seperti itu. Masya Nah, itu. Allah, luar Akhirnya biasa dari sekali. situ alhamdulillah kemudian saya tunjukkan bahwa nantinya akan ada program greeter. Nah, berawal dari kelas kita, kemudian alhamdulillah wali murid sangat mendukung, malah tanya, Bu Ajeng butuh apa? Nah seperti itu, alhamdulillah. Ternyata yang awalnya kendala itu tadi yang saya temui dari wali murid yang kurang percaya istilahnya, alhamdulillah melalui parenting, evaluasi juga dengan ibu kepala sekolah, ketemu akhirnya dapat solusinya. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti kuncinya ini adalah bagaimanakah bisa membangun Betul. serta menjalin komunikasi yang baik dan efektif ya. Betul. Terutama di sini melibatkan orang tua sehingga bisa mendukung secara penuh ya untuk putra-putrinya agar mereka bisa merasa lebih nyaman, kemudian juga mengembangkan kreativitasnya dalam belajar. Luar biasa, Bu Ajeng. Oke, sama-sama. Nah, Bu Ajeng, apa yang
akan dilakukan Bu Ajeng untuk mengatasi kendala yang tadi sudah disampaikan? Nah, ini kira-kira solusi yang paling tepat. Nah, bagaimana Bu Ajeng? Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa ternyata solusinya yaitu utamanya yaitu kolaborasi dan komunikasi. Betul. Komunikasi itu tadi dengan wali murid. Waktu kita ketemu kendala, wali murid ada yang ragu, oh berarti kita harus kumpul nih, Ya. perlu ngobrol bareng, istilahnya seperti itu. Kita menjelaskan tujuan kita kenapa seperti ini, biar wali murid juga istilahnya mantep. Nah, seperti itu. Kemudian dari kita komunikasi, kolaborasi, ngomong bareng seperti tadi, tetap ditindaklanjuti, kita matur kepada kepala sekolah. Istilahnya wali murid mendukung, terus kita sudah ngobrol, sudah sharing maunya wali murid seperti ini, sekolah seperti ini, akhirnya kita satukan hingga kita menemukan solusinya. Insya Allah. Terima kasih Bu Ajeng, ini benar-benar menginspirasi ya Bapak Ibu semuanya. Sangat luar biasa. Program Glitter. Iya. Dan apa saja ini Bu Ajeng yang akan menjadi strategi untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Biasa. Strateginya yaitu mungkin yang pertama harus ada rasa yang tetap dijaga, yaitu rasa haus untuk belajar. Ya. Nah, itu tidak berhenti Untuk belajar terus itu belajar tadi. gitu ya. Untuk mengembangkan kompetensi itu tadi, itu Belajar kemudian sepanjang hayat. betul sekali. Semangat, kemudian tidak lupa kita pasti sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain. Iya. Nah, jangan sampai lupa kita harus menjalin silaturahmi, komunikasi, kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Mungkin strateginya itu Bu Aini. Komunikasi yang harus dijaga, kolaborasi dengan ras jawat, satu ekosistem sekolah, murid, orang tua, dan bahkan juga dengan komunitas luar. Masya Allah. Memang sekarang ini adalah saatnya untuk terus berkolaborasi, tidak berkompetisi. Ya, zamannya sekarang memang kolaborasi. Terima kasih Bu Ajeng sudah membagikan pengalaman serta praktik baiknya di sekolah ini, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada quotes yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan guru yang ada di Indonesia. Monggo Bu Ajeng. Terima kasih Ya. rekan-rekan semua. Mohon izin, mungkin quotes untuk hari ini yaitu adalah kolaborasi adalah kunci utama dalam melakukan aksi. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Ajeng. Sangat menginspirasi nih ya. Bergerak bersama, wujudkan Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.